Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen sekuritas, dasar strategi dan penerapannya dalam investasi modern. Persentase ini merupakan persentase saya sebagai mahasiswa Magister Manajemen Universitas Nasional atau UNAS. Seperti yang kita ketahui, dalam era modern yang penuh dengan dinamika, pasar keuangan manajemen sekuritas telah menjadi salah satu pilar utama dalam mengoptimalkan aset dan mencapai tujuan finansial. Kita, baik sebagai individu maupun perusahaan, kemampuan untuk mengelola portfolio investasi dengan baik tidak hanya tergantung pada intuisi, tetapi juga mesti memiliki pemahaman yang dalam tentang instrumen sekuritas seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen lainnya. Baik sebagai investor maupun trader, kita perlu memahami secara komprehensif konsep dasar dari manajemen sekuritas, strategi-strategi yang dapat kita terapkan untuk memaksimalkan keuntungan, serta relevansinya dalam landscape investasi modern yang terus berubah. Memahami prinsip-prinsip dasar ini akan bantu kita sebagai investor dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan terukur di tengah fluktuasi pasar global yang tak terduga. Teman-teman, kita mesti juga memahami pengertian dari sekuritas. Sebelum jauh, kita mesti memahami pengertian dari sekuritas. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai moneter dan dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Secara umum, sekuritas memiliki klaim atau aset atau pendapatan dan sering digunakan oleh perusahaan maupun pemerintah untuk modal dari investor. Ada beberapa jenis sekuritas yang umum dikenal, antara lain saham, obligasi, dan derivatif. Saya lanjut aja. Kemudian kita juga mesti memahami prinsip-prinsip dasar, yaitu diversifikasi. Jadi kalau kita mau investasi secara aman, kita mesti menyebarkan dana kita di berbagai jenis aset atau sekuritas, misalnya saham, ada reksadana, ada yang kita beli emas, sehingga ketika aset yang satu jatuh, maka aset yang lain masih aman. Kemudian kedua, kita juga perlu memahami prinsip manajemen risiko, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mengendalikan risiko investasi. Ini mencakup berbagai teknik seperti lindung nilai, penggunaan derivatif, serta pemilahan aset yang sesuai dengan investor. Yang ketiga adalah pemantauan portfolio. Proses meninjau kinerja investasi secara berkala untuk memastikan bahwa portfolio masih sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan. Ini melibatkan evaluasi terhadap kondisi pasar, kinerja aset individu, dan relevansi strategi yang digunakan. Analisis fundamental dan teknis. Analisis fundamental yaitu pendekatan yang berfokus pada menilai nilai intrinsik suatu sekuritas dengan pelajari faktor-faktor seperti laporan keuangan, kesehatan ekonomi, industri, dan prospek perusahaan. Analisis teknis sebaliknya dari analisa fundamental, yaitu analisis yang berfokus pada pola pergerakan harga dan volume perdagangan suatu sekuritas di pasar. Bermain di sekuritas ini peluangnya sangat besar karena terus berkembang ya, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi itu yang masif. Nah, negara-negara berkembang, kenapa dibilang pasarnya berkembang? Karena negara-negara berkembang menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Pasar ini sering kali memiliki sekuritas yang undervalue, sehingga menawarkan peluang keuntungan yang lebih besar bagi investor yang saya mengambil risiko lebih tinggi. Kemudian inovasi sekuritas baru seperti cryptocurrency, aset digital. Nah, perkembangan teknologi ini telah menciptakan inovasi baru dalam instrumen sekuritas seperti cryptocurrency dan aset digital. Cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum menawarkan potensi keuntungan yang besar. Baru-baru saya tadi sudah cek, itu harga satu Bitcoin sekarang itu sudah menembus di angka 1 miliar lebih, bahkan sudah mencapai 1 miliar 40 juta rupiah. Jadi ini satu-satunya mata uang yang paling tinggi di dunia, kan? Kemudian selain itu ada tokenisasi aset, di mana aset fisik diubah menjadi aset digital. Ini menciptakan peluang baru bagi investor untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis investasi yang sebelumnya sulit diakses. Jadi di
cryptocurrency ini ada banyak sekali mata uang digital, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge, macam-macam lah. Ada banyak sekali, tinggal kita memilih. Tapi yang paling terkenal ini Bitcoin dan Ethereum dan harganya lumayan tinggi. Pada kesempatan ini, sebelum saya akhiri presentasi saya juga akan merekomendasikan dua platform sekuritas lokal yang bisa kita manfaatkan. Pertama, kalau teman-teman tertarik main di level sekuritas internasional, teman-teman bisa manfaatkan peluang. Di peluang ini, platform peluang ini ada teman-teman bisa bermain di pasar saham Amerika Serikat, kemudian kripto, reksadana dan emas. Kemudian di lokal untuk teman-teman yang mau beli pasar saham di ISG bisa mencoba platform ajaib. Di platform ajaib ini tidak hanya kita bisa bertransaksi membeli saham-saham yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, tapi juga ada kripto, obligasi dan reksadana. Kedua, platform lokal ini sudah terdaftar di OJK dan KPPT sehingga aman lah secara regulasi transaksi. Dan kebetulan secara personal saya juga udah pernah mencoba dan selama ini aman sih, nggak ada masalah, sehingga saya juga mereferensi dua platform lokal ini untuk bisa mencoba kalau tertarik bermain di pasar saham, kripto, reksadana dan emas. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum.